Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian salawat ma'asalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini seluruh dunia sedang merasakan rasa ketakutan yang sangat takut, yaitu dengan adanya virus corona seluruh dunia. Ketika manusia ditimpa oleh satu musibah, ketika manusia ditimpa oleh sesuatu, maka ketika itu adalah boleh jadi kepada manusia tersebut Allah menegurnya. Boleh jadi kepada manusia tersebut Allah ingin mengangkat derajat manusia tersebut. Ketakutan manusia sekarang ini seluruh dunia kepada penyakit, kepada virus corona, dengan rasa yang sangat takut, sehingga sekolah-sekolah diliburkan, tempat-tempat umum diliburkan. Namun sesuatu yang harus kita yakini sebagai umat Islam, bahwa segala sesuatu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah yang menjadikannya. Maka setiap yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung hikmah. Maka jangan pernah kita takut kepada makhluk melebihi kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya segala sesuatu itu sudah ada pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada dalam sulhi qadim. Waspada, dibenarkan, menjaga, dianjurkan, tetapi jangan terlalu takut. Dalam hiruk pikuk tersebarnya virus corona di mana-mana di seluruh dunia, Allah berpesan kepada kita manusia, Allah berpesan kepada kita seluruh makhluk yang ada di dunia ini, yang mempunyai pikiran. 3 pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat virus corona. Yang pertama, Islam menganjurkan wanita, menganjurkan seluruh umat Islam untuk menutup aurat, terlebih-lebih kaum wanita. Wanita sebahagian mazhab mewajibkan untuk memakai cadar. Sebahagian yang lain membolehkan membuka muka dan 2 telapak tangan. Terlepas daripada itu, di mana kita lihat di seluruh dunia, ketika umat Islam menjadi minoritas, seolah mereka tidak mendapatkan keadilan. Yang memakai cadar dicurigai sebagai teroris, yang menutup auratnya tidak dibenarkan. Maka lewat virus corona ini Allah berpesan kepada kita, tutuplah wajahmu, tutuplah mukamu. Maka kita berbondong-bondong seluruh dunia mencari masker, menutup muka. Yang dulunya kita benci kepada wanita-wanita yang menutup mukanya dengan menggunakan niqab, dengan memakai cadar. Tetapi lewat virus corona tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah memerintahkan kepada kita untuk menutup
muka bahkan bercadar seluruhnya. Padahal sudah jelas Allah menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 53, wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna. Ketika kita menanyakan sesuatu kepada mereka, kepada wanita, tentang suatu mata benda, maka tanyakan olehmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada belakang hijab. Karena itu lebih baik untuk hati kita dan hati mereka. Maka lewat virus corona inilah Allah menitip pesan kepada kita. Jangan pernah membenci muslim, jangan pernah membenci muslimah yang mereka menggunakan cadar sebagai kelengkapan mereka dalam menutup aurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfad aurataka illa min zaujika aw ma malakat yaminuka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menutup aurat, menjaga aurat kita, kecuali kepada orang-orang yang diperbolehkan membuka aurat kita. Ketika Islam dipojok oleh dunia karena cadarnya para wanita-wanita muslimah, ketika Islam dicurigai lewat wanita-wanita yang berniqab, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala lewat makhluknya virus corona memperlihatkan kepada kita yang dulunya mereka membenci cadar, yang dulunya membenci orang berniqab, mencurigai, tetapi hari ini mereka berebutan untuk mencari masker, berebutan untuk menutup mulut, berebutan untuk menutup muka. Mereka berebutan. Inilah pesan yang pertama yang Allah sampaikan kepada kita umat manusia yang ada di dunia ini lewat virus corona. Jangan pernah membenci wanita yang memakai niqab. Jangan pernah membenci wanita yang memakai cadar. Bercadarlah semuanya. Kemudian pesan yang kedua, ya Allah sampaikan kepada kita manusia lewat virus coronanya adalah Allah sangat melarang kita menyentuh selain daripada mahram. Seorang laki-laki tidak dibenarkan menyentuh wanita yang ajnabi, wanita asing, wanita yang bukan mahramnya. Begitu juga sebaliknya. Maka lewat virus corona ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, jagalah anggotamu, jagalah kulitmu. Jangan pernah menyentuh antara yang bukan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di sini sifatnya khusus antara laki-laki dan perempuan yang ajnabi, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, mungkin bersifat khusus. Tetapi dibalik daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita, janganlah terlanjur menganggap sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'ayyut'ana fi ra'si rajulin bimihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamasa imra'atan la tahillu lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang bahwa lebih baik seorang laki-laki diambil besi kemudian diketok, ditancapkan di tengkoraknya, di kepalanya, daripada menyentuh yang bukan mahramnya. Maka lewat virus corona ini Allah
berpesan kepada kita untuk senantiasa mengingat apa yang telah dilarang oleh Allah. Janganlah suka bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin virus corona ini tidak seberapa dibandingkan azab Allah di neraka kelak. Lebih parah. Ketika dunia mengucilkan wanita-wanita muslimah dan lelaki-lelaki muslimah, lelaki-lelaki muslim yang tidak mau bersentuhan, tidak mau berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya, ketika mereka dikucilkan, maka lewat virus corona ini Allah berpesan kepada kita, jagalah kulitmu, jangan sampai bersentuhan dengan orang-orang yang tidak engkau kenal. Sungguh luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia penghuni bumi pada akhir zaman ini. Ketika para wanita-wanita muslimah menetap di rumah, tidak keluar rumah, mereka sebahagian mereka mengatakan wanita telah dikekang. Wanita telah diperlakukan dengan tidak adil. Hak azasi mereka telah ditindas, telah dirampas. Gender mengaung di mana-mana, sehingga ketika seorang suami memperlakukan istrinya secara muslimah, yaitu mabit, menetap di rumah, mereka menganggap yang bahwa itu dikekang. Mereka menganggap bahwa itu ditawan. Mereka menganggap yang bahwa itu telah merebut hak azasinya manusia, hak azasinya wanita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, al-mar'atu auratun fa iza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita adalah aurat. Ketika dia keluar daripada rumah, maka syaitan akan menghiasi mereka, sehingga lahirlah mata-mata liar yang memandang, mata-mata liar yang menatap, menyantap tubuh wanita tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan wanita itu tinggalnya di rumah. Lewat virus corona ini Allah berpesan kepada kita semua, manusia penghuni bumi ini, mari sama-sama tinggal di rumah, menetap di rumah, sekolah diliburkan, kerja diliburkan. Inilah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat virus corona. Yang pertama, tutuplah mukamu, gunakan cadarmu. Yang kedua, jangan pernah menyentuh selain mahrammu. Yang ketiga, menetaplah di rumah, karena sebaik-baik wanita itu tempatnya di rumah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.